Bayangkan sebuah pagi yang bising oleh deru truk kontainer dan decit rem di jalur Pantura. Di sebuah sudut sempit di antara tumpukan ban bekas yang berbau karet terbakar, seorang remaja laki-laki bernama Fajar sedang bergelut dengan tuas besi. Tangannya hitam, kuku-kukunya menyimpan kerak oli yang tak bisa hilang hanya dengan sabun colek. Di saat remaja seusianya sibuk menyetrika seragam putih abu-abu yang wangi, Fajar justru sedang menahan napas, memastikan lubang sekecil jarum pada ban dalam sebuah motor tua tertutup rapat. Hari ini adalah hari besar di sekolahnya, hari pameran teknologi tahunan, namun Fajar masih di sini, terikat pada aspal yang membara. Fajar adalah siswa kelas 12 di SMK Harapan, namun baginya, sekolah adalah kemewahan yang harus dibayar dengan keringat ayahnya, Pak Sugeng. Pak Sugeng adalah pria dengan punggung yang mulai membungkuk, yang menghabiskan hidupnya menunggu ban bocor di pinggir jalan. Hubungan mereka tidak banyak diwarnai kata-kata manis, hanya suara kompresor dan denting kunci pas. Fajar tahu, ayahnya telah menjual satu-satunya jam tangan warisan kakek, hanya untuk membayar biaya ujian praktek Fajar. Maka, ketika sekolah mengumumkan kompetisi inovasi dengan hadiah beasiswa penuh, Fajar melihatnya sebagai satu-satunya jalan keluar dari kepulan asap knalpot ini. Namun, masalah muncul di malam sebelum acara. Seragam sekolah Fajar, satu-satunya yang ia miliki, robek parah karena tersangkut gir motor saat ia membantu ayahnya lembur hingga tengah malam. Seragam itu tidak bisa diperbaiki lagi. Fajar terduduk di lantai semen bengkel, menatap kain putih yang kini bernoda oli dan terkoyak. "Jangan khawatir Fajar. Pakai baju apa adanya saja, yang penting otakmu," bisik ayahnya dengan suara serak. Namun Fajar tahu bagaimana dunia memandang orang-orang seperti mereka. Tanpa seragam, ia bukan lagi seorang siswa. Ia hanyalah anak tukang tambal ban yang tersesat di koridor sekolah. Pagi itu, aula SMK Harapan tampak berkilau. Siswa-siswa datang dengan seragam yang sangat rapi, sepatu hitam yang mengkilap, dan orang tua yang memakai batik terbaik mereka. Stan-stan pameran berjajar rapi, menampilkan robot pemotong rumput hingga maket rumah hemat energi. Pak Sugeng memaksa datang, mengenakan kemeja flanel tua yang sudah pudar warnanya. Mereka berdiri di depan gerbang sekolah, ragu untuk melangkah masuk. Fajar hanya mengenakan kaos oblong hitam polos dan celana kain yang sudah agak pendek, membawa sebuah kotak kayu besar yang ditutupi kain terpal. Saat mereka berjalan melewati koridor, bisikan-bisikan mulai terdengar. Rian, siswa paling populer di sekolah yang standnya berada tepat di samping posisi Fajar, tertawa kecil sambil merapikan jas alma maternya yang licin. Ada yang salah masuk ya? Tempat tambal ban bukan di sini, di pinggir jalan sana." Sindir Rian cukup keras hingga membuat beberapa orang menoleh. Fajar menunduk, tangannya mencengkeram erat kotak kayunya hingga buku jarinya memutih. Pak Sugeng hanya diam, namun ia berjalan tegak di samping Fajar seolah menjadi perisai bagi putranya. Acara dimulai. Satu persatu siswa mempresentasikan karya mereka dengan bahasa yang sangat teknis. Tiba giliran Fajar. Saat namanya dipanggil, suasana aula mendadak hening, lalu berubah menjadi riuh oleh tawa tertahan. Ia berdiri di atas panggung tanpa seragam, tanpa dasi, hanya seorang remaja dengan bekas oli di sela-sela jarinya. Kepala sekolah menatapnya dengan kening berkerut, hampir saja memberikan instruksi untuk menurunkan Fajar, jika Fajar tidak segera membuka kain terpal yang menutupi karyanya. Di atas meja, tampak sebuah mesin unik yang terbuat dari pompa air rusak dan pipa paralon. "Ini bukan robot canggih," suara Fajar bergetar di awal, namun perlahan menjadi mantap. "Ini adalah sistem irigasi otomatis berbasis tekanan ban bekas untuk petani di desa yang tidak punya listrik." Fajar menjelaskan bagaimana alat itu bekerja menggunakan prinsip tekanan udara yang biasa ia pelajari di bengkel ayahnya. Alat itu mampu mengalirkan air ke sawah hanya dengan memanfaatkan energi potensial dari beban yang melewati ban bekas. Saat Fajar mendemonstrasikannya, air menyembur stabil dari pipa-pipa kecil, mengikuti ritme tekanan yang ia berikan pada ban simulasi di sampingnya. Aula yang tadinya penuh tawa, perlahan-lahan menjadi sunyi senyap, tidak ada lagi bisikan ejekan. Para guru dan juri tertegun melihat solusi nyata yang lahir dari kesulitan hidup. Di sudut belakang aula yang remang-remang, Pak Sugeng berdiri mematung. Dadanya sesak oleh rasa bangga yang tak terbendung. Ia menutup mulutnya dengan tangan yang kasar dan penuh noda oli, mencoba menahan isak tangis yang mulai pecah. Air matanya mengalir membasahi pipi yang keriput, mencerminkan cahaya panggung yang terang di mana anaknya kini berdiri tegak sebagai seorang pemenang. Kejutan sesungguhnya terjadi ketika Dewan Juri mengumumkan pemenang.
Fajar mendapatkan penghargaan tertinggi. Namun, bukan trofi yang membuat Fajar menangis. Adalah saat kepala sekolah turun dari panggung, melepas jas alma mater biru tuanya sendiri, dan memakaikannya ke bahu Fajar yang hanya mengenakan kaos oblong. Seragam bisa dibeli, tapi kecerdasan dan empati seperti ini tidak ada harganya, ujar kepala sekolah dengan suara yang terdengar ke seluruh aula. Seluruh penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah, menghargai bukan hanya karya, tapi juga kegigihan Fajar. Sore itu, Fajar kembali ke bengkel. Ia tidak membawa pulang kemewahan, hanya sebuah janji beasiswa, dan sebuah jas alma mater yang kini tersampir rapi. Ia kembali mengenakan kaos hitamnya yang lama, duduk di samping ayahnya, di depan bengkel, saat matahari terbenam. Cerita ini bukan tentang bagaimana seorang miskin menjadi kaya dalam semalam, tapi tentang bagaimana sebuah kebanggaan tidak diukur dari apa yang kita kenakan. Di antara bau karet dan aspal, Fajar tahu bahwa tangan yang kotor oleh oli bisa menciptakan masa depan yang sangat terang.